Halo guys, balik lagi bersama sutradara karbitan di channelnya The Project Entertainment. Kali ini Asep akan menceritakan alur film dari The Wave yang dirilis pada tahun 2015. Dan film ini diangkat dari kisah nyata bencana dahsyat di Norwegia pada tahun 1934. Dalam bencana dahsyat ini ada sebuah keluarga kecil yang terpencil yang harus berusaha untuk bisa berkumpul lagi. Dan apakah keluarga yang lainnya bisa selamat? Mari kita eksekusi ke pembahasan alur ceritanya. Let's go. Dan awal cerita dimulai dari seorang pria yang bernama Stephen. Menguak, Stephen adalah seorang ahli geologi yang sedang melakukan perjalanan ke rumah keluarganya di daerah pegunungan Gregor. Sesampainya di rumah, istri Stephen yang bernama Julia sedang memperbaiki pipa yang bocor. Mereka pun memiliki dua anak yang bernama Sonny, kakak laki-laki, dan Pani, si bontot anak perempuannya. Dan keluarga mereka berencana pindah ke rumah barunya di kota karena Stephen mempunyai pekerjaan barunya di sana. Meskipun begitu, mereka masih belum rela meninggalkan rumah lama ini. Dan saat sedang makan bersama, Stephen pun mulai menceritakan tentang rumah barunya ini yang dilengkapi peralatan canggih serta pemandangan yang sangat menakjubkan di balik jendelanya. Dan di keesokan harinya, Stephen pun pergi ke kantor barunya di pusat pengawasan Gregor yang berada di ketinggian 121,5 meter di atas permukaan laut. Di momen tersebut, Stephen berniat berpamitan kepada rekan kerjanya karena Stephen akan pindah ke kota. Mereka pun lalu makan bersama sebagai tanda perpisahan pada Stephen. Setelah selesai, mereka pun langsung bergegas ke ruangan kontrol karena ada sensor bencana berbunyi. Dan ternyata angka-angka di parameter sensor meningkat cepat. Hal itu terjadi karena ketinggian air tanah menyusut sampai beberapa kaki. Dan bukan cuma itu, dua kabel pendeteksi juga hilang kontak. Meskipun begitu, saat mereka pantau dari CCTV kamera tampak baik-baik saja dan terkendali. Jadi rekan kerja Stephen pun menenangkan Stephen bahwa semuanya baik-baik saja. Dengan begitu, Stephen bisa meninggalkan kantor lamanya dengan lega tanpa rasa khawatir. Saat Stephen kembali ke rumah, terlihat istri dan anak-anaknya sedang sibuk berkemas karena mereka besok akan segera berpindah ke rumah barunya di kota. Akan tetapi, Stephen masih saja memantau tentang penurunan angka parameter yang meningkat drastis. Jadi Julia pun mengingatkan Stephen karena dia sudah tidak lagi bekerja di pusat pengawasan lagi dan tidak akan terjadi apa-apa pada Gunung Gregor. Lalu Stephen pun mulai lega dan tenang dan memulai membantu mereka berkemas. Dan saat Stephen sedang membuang sampah, dia melihat Sonny sedang merenung sendiri. Sonny pun mengungkapkan bahwa dia tidak mau pindah karena sudah betah di rumah lamanya itu. Hal tersebut memperjelas Stephen bahwa pekerjaan barunya bisa mempengaruhi psikis anaknya. Dan keesokan harinya mereka semua bersiap-siap untuk pergi, sedangkan Julia harus tinggal beberapa hari lagi karena dia ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Mereka pun mulai berpamitan kepada tetangga, tetapi di saat seperti itu Stephen pun masih saja sempat melihat ke arah gunung dengan rasa khawatir dan was-was. Tidak berselang lama, lalu sampailah Stephen, Sonny, dan Pani ke dermaga. Dan disitulah Stephen melihat air yang turun bertetesan di bebatuan atas tebing, sehingga membuat Stephen berpikiran hal yang buruk akan terjadi.
Alhasil Stephen pun memutarbalikkan mobilnya dan kembali ke pusat pengawasan Gregor. Sampainya di kantor pusat, Stephen pun menyuruh kedua anaknya untuk menunggu di mobil. Dan sesampainya di sana, Stephen pun menjelaskan kepada rekannya kalau kemungkinan dua kabel di bawah sana telah terputus. Hal itu dikarenakan adanya pergeseran lapisan batu hingga membuat air tanah menghilang. Tapi menurut Stephen hal itu bukan menghilang begitu saja, melainkan terserap ke celah batu dan menciptakan pergeseran antara lapisan batu. Jika lapisan lain ikut bergeser dengan lapisan cepat, maka lapisan batu itu akan runtuh hingga menyebabkan bencana. Meskipun penjelasan Stephen terdengar aneh, tapi rekan Stephen, Jack, pergi bersama Stephen menggunakan helikopter lalu mengecek dua sensor yang rusak. Di tempat lain pun, Julia yang bekerja di resepsionis hotel bersama rekan kerjanya yang bernama Sally. Julia pun bertemu dengan tamu yang sangat ramah yang bernama Priscilla dan Robert. Tak berserang lama, Julia pun mendadak mendapat telepon dari anaknya Fanny bahwa Stephen meninggalkan mereka di mobil selama berjam-jam dan mereka pun ketinggalan kapal yang akan mereka tunggangi. Mendengar hal tersebut, Julia pun bergegas akan menjemput kedua anaknya di kantor pusat Gregor. Dan reka adegan pun kita lanjutkan lagi ke bagian Stephen dan Jack yang telah sampai di stasiun kontrol Eagle, yaitu sepangkalan yang terletak di ketinggian 874,1 meter di atas permukaan laut. Lalu keduanya menggunakan peralatan lengkap sebelum mereka turun ke celah gunung, dan tidak lupa juga mereka memasangkan kamera di atas helm yang langsung terkoneksi ke kantor pusat. Dan mengamati celah-celah gunung, Stephen pun langsung mengecek sensor 4 dan Jack memeriksa kabel sensor, yang mana kedua sensor itulah yang hilang kontak saat Jack menarik kabelnya. Dan ternyata benar sekali adanya bahwa kabel tersebut telah terpotong. Lalu Stephen dan Jack kembali ke pusat sambil membawa potongan kabel yang lain. Lalu Jack dan Stephen melihat dari potongan kabel itu bahwa kabel tersebut tidak terpotong secara alami, melainkan tak bisa menahan tarikan dari pergerakan bebatuan. Jadi Morin pun mengarahkan agar penyelidikan dengan banyaknya pengujian dan mengubur banyak lubang untuk memasang kabel sensor lagi. Namun Stephen tidak setuju karena itu akan mempercepat bebatuan Gregor longsor, dan jika benar-benar longsor dampaknya akan menciptakan ombak besar setinggi 80 meter yang bisa menghancurkan seluruh kota dengan waktu 10 menit saja. Dan meskipun begitu, Morik juga tak punya pilihan lain apalagi harus menyalakan alarm peringatan yang bisa saja membuat semua orang panik dan membuat semua turis kabur. Lalu kesimpulannya, untuk menangani masalah ini mereka pun sepakat akan memberikan siaga kuning, di mana para petugas gunung termasuk Morik dan Jack akan berjaga di pos dan melakukan pengawasan. Setelah itu Stephen kembali lagi ke mobil dan mendapati bahwa kedua anaknya sudah pergi bersama ibunya. Alhasil Stephen pun bergegas pergi ke hotel tempat kerjanya Julia. Tentunya hal ini membuat Julia marah kepada Stephen karena meninggalkan anak-anaknya begitu saja di dalam mobil selama berjam-jam hingga mereka ketinggalan kapal. Melihat waktu sudah sore, mereka pun memutuskan untuk tidur di hotel dulu dan berangkat besok pagi. Akan tetapi si bontot malah ingin tidur di rumah sebelumnya sebagai ucapan selamat tinggal kepada rumah itu. Karena keinginan panis si bontot, alhasil Stephen menemaninya tidur di rumah tersebut, sedangkan Julia dan Sonny tidur di hotel.
Lalu setibanya di rumah, Stephen pun mencari kasur untuk tidur si bontot. Sementara itu, Julia yang kepikiran tentang firasat Stephen mulai membuka berkas hotel, di mana bahwa hotel ini memiliki sebuah bunker untuk tempat berlindung dari bencana tsunami. Saat jam menunjukkan pukul 6 sore, Sony yang orangnya gabutan berjalan mengelilingi lorong hotel dan dia melihat ruangan bawah tanah, lalu dia masuk ke ruangan itu sambil menggunakan HP-nya. Dan sementara itu di pusat pengawasan, Morris yang sedang asik nonton drama CEO mendapatkan angka parameternya kembali berubah dan dia pun langsung membangunkan Jack dan mereka segera menghubungi Morik. Di situ kemudian Morik menyuruh untuk merefresh sistemnya dan mengkalibrasi terus sistemnya. Lalu Jack pun langsung mengecek ke dalam celah untuk mengeceknya. Dan di waktu yang sama, Stephen menghubungi orang di pangkalan untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun sebelum menutup telepon, orang di pangkalan memberikan info bahwa sensornya menunjukkan kontraksi gunung. Dan ya, mendengar hal ini, Stephen pun mulai panik karena firasatnya tidak pernah salah. Di samping itu, beberapa bebatuan pun jatuh dari atas Morik dan Jack yang disebabkan gempa kecil. Di waktu yang sama, Stephen pun melihat segerombolan burung yang terbang jauh. Hal tersebut membuat Stephen yakin bahwa akan terjadi hal yang sangat menakutkan bakal terjadi. Dengan otak dangkal Jack, meskipun sudah ada tanda-tanda, dia pun sempat-sempatnya mengecek kabel nomor 7. Di tengah ketegangan tersebut, Stephen pun kembali mengecek dokumennya dan mendapati bahwa longsor akan terjadi. Lalu tak berselang lama, Stephen pun meminta petugas di pangkalan untuk menyambungkan ke Monik. Setelah terhubung, Stephen pun menyuruh mereka agar segera keluar dari dalam celah karena gunung sedang berkontraksi. Mereka pun mau tidak mau mencoba naik ke atas, namun upaya terlambat karena bebatuan sudah mulai runtuh dan salah satu batu besar mengenai kaki Jacob. Keadaan pun semakin menegangkan ketika celah mulai runtuh ke dalam. Hanya hitungan detik, sensor berubah menjadi merah. Dan karena hal tersebut, Stephen pun memaksa petugas pangkalan agar menyalakan alarm peringatan yang langsung terdengar di seluruh kota. Lalu karena tali pengaman yang tak mampu memuat untuk 2 orang, Morik pun mengaitkan talinya ke Jack. Dengan begitu, Jack bisa naik ke atas lebih dahulu. Namun sangat disayangkan, di waktu itu juga langsung batu besar mulai terjadi sampai akhirnya menewaskan Morik. Lalu longsoran batu itu menghantam air danau dan menyebabkan gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Sedangkan di pusat kontrol terlihat kalau peringatan itu sudah dimulai dan warga kota hanya punya waktu 10 menit untuk menyelamatkan diri. Dan tanpa menunggu waktu lama, Stephen pun langsung membawa Fanny dari rumahnya. Begitu pula Julia, dia langsung membangunkan para turis untuk naik ke bus penyelamat. Dalam keadaan seperti ini, Stephen pun mencoba menghubungi Julia dan akan menjemputnya. Namun setelah terhubung, Julia malah menolak karena masih banyak turis yang harus diselamatkan. Julia pun meminta Stephen agar membawa Fanny ke tempat yang aman, sementara Julia akan membawa Sony menggunakan bus hotel bersama para turis.
Julia pun lalu menyuruh para turis agar naik ke dalam bis dan baru sadar bahwa Sony telah hilang. Lalu Julie pun kembali ke dalam hotel untuk mencari Sony. Dan dengan dibantu oleh turis yang waktu itu